Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Siswoyo, PLT Kepala SD Negeri 1 Sirau, mencoba mempresentasikan hasil pelaksanaan program peningkatan kompetensi guru melalui kegiatan komunitas belajar di SD Negeri 1 Sirau. Yang pertama, menganalisis kebutuhan mengapa peningkatan itu penting. Yang pertama adalah berdasarkan rapot pendidikan. Ya, di rapot pendidikan SD 1 Sirau luar biasa berbeda dengan rapot pendidikan kemarin teman-teman ya. Untuk Sirau ada warna merahnya. Dan tentu juga ada kuningnya. Silahkan cek sendiri di website rapor pendidikan. Kemudian tantangan kompetensi guru, minimnya kemampuan guru, keterbatasan dalam merancang pembelajaran, ya, kebutuhan peningkatan pemahaman tentang asesmen yang lebih efektif. Berikutnya, visi Kombel Sirtu. Yang pertama adalah tujuan Kombel mewujudkan lingkungan belajar kolaboratif untuk meningkatkan praktik pedagogis profesional guru dalam berkelanjutan, melakukan serangkaian kegiatan terstruktur seperti workshop, IHT, diskusi, webinar sesuai dengan kebutuhan guru. Hasil yang diharapkan adalah peningkatan kualitas pembelajaran yang berdampak pada hasil belajar. Ya. Kemudian dalam rangka penerapan kurikulum merdeka dan inovasi. Profil sekolah dan tantangan teknologi kepala sekolah masih PLT, guru kelasnya ada 3, guru mapelnya ada 4, ya, dan satu penjaga sekolah. Jumlah seluruhnya adalah ada 12. Ya. Kemudian kesenjangan IT hanya sekitar 30% guru yang dikategorikan ahli atau mahir. Ini dikarenakan kurang minatnya terhadap IT. Kemudian implikasi program ya dalam rangka pelaksanaan dan penerapan di Kombel itu khususnya untuk SD Negeri 1 Sirau. Selanjutnya, apakah itu komunitas belajar? Di sini dijelaskan bahwa komunitas belajar atau learning community adalah kelompok individu, seringkali para pendidik yang belajar dan berkolaborasi secara bersama-sama untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, ya, dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas pembelajaran bagi peserta. Oke. Nama komunitas belajar di SD 1 Sirau adalah Sirtu. Ya. Berharap Sirau tumbuh dan unggul, ya. Anggotanya yang berbagi pengalaman saling berdiskusi dan berbagi bukan hanya untuk SD 1 Sirau, tapi kami berbagi sampai level nasional. Kemudian model pengembangan siklus inquiry kolaboratif kita ketahui bersama, ada assess, ada desain, ada ukur refleksi, dan ada implement. Assess adalah menganalisis kebutuhan dan kondisi awal, desain adalah merancang, implementasi, melaksanakan, MRC, mengukur, merefleksikan. Nah, berikutnya adalah tahap 1 yaitu siklus assess atau asesmen kebutuhan. Mengumpulkan data dari awal, ya, kemudian menentukan target, mengidentifikasi area prioritas. Tentunya kita dalam hal ini adalah lingkupnya SD Negeri 1 Sirau. Yang kedua, siklus desain, yaitu perancangan program, perancangan modul pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata para guru, yaitu modul IT dasar, aplikasi pembelajaran, ya, format kegiatan yang bervariasi, kurikulum dan pedagogi, serta asesmen yang efektif dan praktis. Yang ke tahap 3 adalah siklus implementasi pelaksanaan workshop, yaitu yang pertama workshop intensif.
setiap kali seminggu sekali kami mengadakan workshop dan dalam rangka refleksi rutin apakah pembelajaran yang sudah dilakukan bermakna bagi siswa sehingga menciptakan siswa yang berkompeten atau sebaliknya. Kemudian in-house training yaitu kegiatan rutin dalam rangka meningkatkan kompetensi guru dalam lingkup sekolah. Kemudian webinar itu mengundang narasumber atau kami sendiri yang melaksanakan. Ini sifatnya terbuka untuk umum ya, untuk pendidik atau guru setingkat skala nasional. Kemudian diskusi reflektif yang sifatnya santai ya. Dalam hal ini guru-guru bisa menyampaikan dan mungkin bertanya tentang pembelajaran yang sulit atau mengalami kesulitan. Webinar ya, jendela wawasan baru. Itu topik terkini. Kalau sebelumnya tentang PMM, ya, untuk webinar kali ini tentang coding dan aplikasi. Topik terkini pembelajaran daring efektif ya, manajemen kelas modern dan sebagainya. Kemudian narasumber dari kami sendiri ya, dari pengalaman di KSP ya, dengan sertifikat PMM yang lebih dari 10. Kemudian partisipatif ya, partisipasi aktif dari guru dan dari guru-guru tingkat nasional. Ini rangkaian kegiatannya ada IHT, rangkaian kegiatan komersil itu, kemudian diskusi kelompok, webinar, dan workshop tentunya. Tahap keempat siklus MRC yaitu mengukur, reflektif, dan mengubah. Siklus MRC memastikan komunitas belajar itu menjadi organisasi yang aktif dan terus meningkat. Dampaknya adalah banyak sekali teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah di berbagai SD. Ini contohnya dari SD Pedaka 1 ya, mengadakan IHT workshop sekolah ya, yaitu tentang penguasaan kurikulum, literasi digital, implementasi konkret, serta tuntutan kebijakan dunia pendidikan saat ini tentunya. Kemudian kesimpulan program peningkatan kompetensi guru di Komisi telah berhasil meningkatkan motivasi keterampilan. Kemudian kolaborasi adalah kunci untuk transformasi sekolah. Saran melanjutkan siklus bekerja atau MRC dan integrasi AI dalam pembelajaran, mendorong guru dalam ahli, kemudian menggunakan asesmen yang efektif dan praktis di dan pengeditan lembaga yang mempermudah guru dalam pelaksanaan asesmen. Ini contohnya lampiran-lampiran presentasi webinar kami, materi dan ini piagam-piagam yang kami keluarkan setelah teman-teman mengikuti webinar. Ini teman-teman guru dan kepala sekolah yang mendapat dampak. Sekolah dari Kecamatan Pengadegan, kalau Pemalang, dari Kecamatan Karangmondo sendiri. Ini SD Larangan 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.